Dan Bapak Presiden menyadari karena program ini diinisiasi dan Badan Gizi baru berdiri 5 bulan, ya baru 5 bulan, tapi dengan capaian yang sudah ada, beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, karena sampai hari ini sudah ada 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi. Dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak, mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan seluruh menteri yang dipanggil tadi, koperasi dan lain-lain, sehingga menjadi kegiatan yang total football. Dan Pak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat, termasuk Menteri Keuangan, untuk mendukung, dan juga dari Mensesnek mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah, sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi. Ya, gini, yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah. Ya, ya, jadi begini, dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan, yang kedua komposisi gizi, yang ketiga higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami, sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat, sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan terus terang, selama kami melakukan proses uji coba selama setahun, itu belum pernah terjadi karena proses yang kami
lakukan benar-benar tertib, dan waktu itu memang tidak di cover media. Sekarang ini kan seluruh di cover media, dan alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan cepat. Ya, dengar ya. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Gini, kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Itu tidak kami bahas karena kami fokus dengan sumber daya lokal, sumber daya nasional, dan tadi justru dari Kementerian Desa, dari Kementerian Koperasi tidak hanya bagaimana melayani anak-anak, ibu hamil yang menyusui, tapi bagaimana potensi sumber daya lokalnya, rantai pasoknya harus bisa memenuhi. Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga rantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya. Saya kira itu ya. Ya. Begini, untuk sementara yang sudah fix itu 71 triliun. Ya, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dan mohon bersabar. Nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media. Ya, otomatis. Ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden. Oh, itu nanti enggak. Kita tidak membahas hal yang lain-lain. Tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain. Kita tidak membahas hal-hal yang lain-lain. Itu fokus di situ. Ya, gini, Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan. Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojongkoneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi. Itu tuh diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB. Itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi. Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi. Saya kira itu mungkin Pak Menteri Bappenas. Pak Menteri, ya, Pak Menteri mungkin. Begini, untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain kami tidak bahas karena kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan yang paling besar, banyak yang iri dan ingin segera mendapatkan manfaat. Kami tidak bahas itu, jadi kami bahas fokus terkait dengan keterlibatan negara di dalam memberikan kepedulian hak anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas hidup. Begini,
terkait dengan penambahan, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Badan Gizi hanya menyampaikan, tadi bertanya, kira kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan kalau pemerintah menambah di bulan September. Maka kami sampaikan tambahan 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden. Ya. Pak Menteri Dalam Negeri mungkin bisa menambahkan? Iya, saya izin menambahkan, jadi peran daripada Pemda ya. Karena Pemda-Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? Karena sudah jelas ada off-taker-nya, ada pembeli, diserap. Jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular. Sehingga daerah-daerah antusias. Nah, kita lihat dari kapasitas daerah, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda. Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Dan untuk tahun 2025 ini, lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Ya. Karena mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Nah ini jumlahnya lebih kurang kami exercise antara 2.000 kalau untuk dari APBD kabupaten kota. Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Ini lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran daripada Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak untuk supply, atau yang kedua, daerah-daerah ini juga menyaluran anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola, komite sekolah misalnya. Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi, titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh sekolah daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan. Dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang 2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya. Banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat. Ya. Eh, 415 kabupaten, ya, 93 kota, dan semua provinsi mau berpartisipasi. Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat. Selain soal anggaran, Pak Tito, seperti apa peran daerah untuk mengantisipasi terulangnya kejadian seperti Sukoharjo dan kemarin? Ya tentu kalau bisa dilibatkan juga dari puskesmas, kan ada puskesmas di sana ya, yang kira-kira ya bisa mengawasi masalah higienisnya lah, kesehatannya. Tapi ya tadinya kan akan dikelola oleh Badan Gizi semua, tapi kan bertahap. Nah untuk percepatan, daerah-daerah juga sangat ingin memberikan berpartisipasi dengan metode langsung di sekolah-sekolah, dibuat satuan kayak dapur, satuan pelayanan itu 150 meter persegi. Nah tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi, mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya.
Nah, yang daerah-daerah ini kira-kira ngerjakan yang mana? Tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi, sama kemiskinan tinggi. Itu menjadi target utama. Jadi dana dari daerah itu memang untuk di daerah selatan atau nanti diambil pusat disubsidi? Oh enggak, dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada kabupaten kota. Nah, ini kan targetnya SD. SD itu kan tanggung jawabnya dari kabupaten kota. Nanti kabupaten kota yang menyalurkan kepada sekolah. Yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap di bawah kendali Badan Gizi yang memiliki ada SPP, Satuan Pelayanan, juga ada petugasnya. Tapi juga akan dibantu pengawasan dari inspektorat kabupaten kota. Nominalnya dari tiap daerah sama nggak sih, Pak? Beda, tergantung dari PAD-nya masing-masing. Contoh misalnya Kabupaten Badung ya, itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya. Transfer pusat hanya 10%. Mereka punya anggaran hampir 10 triliun. Anak SD-nya ada 72.000. Mereka bisa mengcover semua malah. Mengcover semua, mengcover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali. Seperti Indonesia bagian timur. Nah, kalau ini mereka ya udah 500 anak aja. Yang lainnya akan di cover oleh Badan Gizi Nasional. Wah, itu kalau itu beliau, kalau gitu alam Bapak Menteri. Apapun kebijakannya Bapak Mendikbud ya kami akan ikut. Udah di luar konteks ini. Nah, itu kita bicara masalah gini. Nanti besok saya besok Senin sore saya akan kunjungan ke DKI dalam rangka untuk dengan Menteri Perumahan masalah percepatan persetujuan bangun gedung. Nah, nanti kalau mau nanya ya di situ aja. Pak, itu ada itu Pak dari pemerintah pusat ada pematok nggak sih Pak untuk alokasi setiap APBD itu berapa persen minimalnya? Yes, ada. Ada yang kita kan menanyakan kesanggupannya. Mereka mau partisipasi, tapi kita tahu, kita punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 saja, 500 siswa SD. Nah, yang lain otomatis saya lapor kepada Prof Dadan supaya di cover semua yang lainnya oleh Badan Gizi. Ya, jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Pak, kalau misalnya keterlibatan daerah itu nanti akan berdampak pada perbedaan standar makan gizi gratis di setiap daerah, seperti apa Pak? BGN memiliki standarisasi, baik dapurnya maupun menunya, karena beliau kan ada ahli gizinya. Oke? Tadi Pak penegasannya Pak, berarti yang terkait dengan anggaran daerah itu sifatnya inisiatif ya, bukan mandatori harus mengalokasikan ya Pak? Enggak. Kita nggak mandatori, tapi mereka harus bawah yang ingin berpartisipasi. Kenapa? Satu, untuk kepentingan anak-anak, kesehatan anak mereka. Ya, bagi kepala daerah terpilih kan ini kan naikin elektabilitas juga nih. Nyentuh langsung masyarakat di bawah. Yang kedua, mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Maka mereka antusias. Saya kira itu. Pak mengenai praktik kepala daerah Pak. Nah, itu nanti kita bahas lagi deh. Terlalu panjang. Kita bicara masalah ini aja dulu. Kalau pelantikan daerah nanti tunggu tanggal 22 dengan pendapat di DPR. Nah, keputusannya di situ. Udah buat judulnya aja, nanti keputusan kepala daerah tanggal 22 Januari di Raker DPR yang dihadiri oleh DPR, kemudian pemerintah, diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, oke. Kami dari Bappenas diminta membantu Badan Gizi di bidang perencanaan, mulai dari perencanaan penganggaran sampai perencanaan pelaksanaan. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur. Telur
sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi dan sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Jadi telur harus diperhatikan. Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru di mana peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi sangat dibutuhkan. Kalau misalnya itu kurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa ini masih dalam proses untuk penyempurnaan. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, ini akan terus disempurnakan. Semua kementerian lembaga akan selalu mendukung, mulai dari Kementerian Bappenas dan semua kementerian yang ada. Tadi Pak Tito sangat bagus sekali, Kementerian Dalam Negeri sangat aktif, dan kita ingin Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, kemudian kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Desa juga terus aktif, dan terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini menjadi ujung tombak dalam kerangka membangun makan bergizi yang kita harapkan. Saya 3 menit aja. Pertama, anggaran dari Kementerian Desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku 20 triliun. Jadi ada dana desa 71 triliun. Di Permendes nomor 2 tahun 2024 sudah saya tantangani 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi. Itu aja, terima kasih. Kita sudah buat modulnya, sudah buat betul. Kita buat juknisnya, detail, modulnya sudah ada. Kalau ini potensi desa ayam petelur, kita buat ayam petelur dari dana ketahanan pangan dana desa. Kalau ini padi. Kalau ini buah melon. Jadi semua desa tematik kita buat. Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDes atau BUMDes antar desa. Itu akan diserap oleh makan siang bergizi. Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan bahan baku. Dengan dana desa 20 triliun dari total 71 triliun. Jadi 71 triliun, 20 triliunnya untuk makan siang bergizi dalam hal menyiapkan bahan baku. Kira-kira begitu dukungan dari Kementerian Desa. Terima kasih ya. Jadi yang pertama kami disampaikan tadi oleh Bapak Kepala BPN dan juga Bapak Menteri Bappenas bahwa sekolah ini menjadi salah satu mitra utama dari makan bergizi gratis. Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana makan bergizi gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin, dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari makan bergizi gratis di sekolah. Yang kedua, tadi Pak Presiden menyampaikan ada yang baru tadi ya Pak Kepala Badan, bahwa sanitasi di sekolah juga harus bagus agar ketika ada alat-alat untuk makan yang dicuci itu juga tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, sehingga tadi Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih, karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis ini. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, dan mungkin kalau rekan-rekan wartawan mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang keempat itu adalah makan sehat dan bergizi. Jadi juga menjadi bagian dari program kami dalam mendukung program unggulan Pak Presiden tentang makan bergizi gratis, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani, tapi juga kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan moral dan juga kecerdasan sosial. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Soal pembelajaran bulan Ramadan, sekarang draftnya sudah selesai ya. Draft surat edaran bersama sudah selesai, dan draft ini kami susun melibatkan 5 kementerian. Pertama dengan Menko PMK, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan KSP. Ini kami berlima membahas
mengenai pembelajaran di bulan Ramadan dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya. Untuk di rumah aja atau gimana, Prof? Di rumah atau gimana, Prof? apanya? Itu pembelajarannya di rumah atau di sekolah, Prof? Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya. Sabar dikit aja. Prof, kalau Pokoknya sebelum Ramadan sudah terbit. Bulan-bulan ini apa gimana, Prof? Insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai. Karena draftnya sudah selesai. Prof, berarti kayak pesantren kiat itu ya, Prof? Nanti di dalam surat edaran nanti ada ininya, ada penjelasannya, Jadi belajar di sekolah apa di rumah, Prof? Ya nanti tunggu sampai itu keluar. Gitu ya. kalau konsep PPDB yang tadi disampaikan ke Presiden itu seperti apa, Prof? Konsep PPDB Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis, dan tadi tidak sempat dibahas karena ada agenda lain. Tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan karena ada 2 kepentingan. Pertama, kepentingan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai, sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet.